Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya Shalom. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Nikomang Krisnadewi, CGP Angkatan 5 SDN 2 Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sebelumnya kita telah bersama-sama mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun beberapa pokok pemikiran KHD yang saya pelajari adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menumbuhkan karakter budi pekerti pada anak sehingga bisa memperkuat cipta, rasa, dan karsa dan menjadi manusia yang berkarakter budi pekerti yang mulia. Bermain. Kodrat seorang anak adalah bermain, sehingga penting untuk membuat anak-anak merasa senang belajar dengan menyelipkan permainan-permainan ini. Dan yang terakhir adalah berpihak pada anak. Memfasilitasi berbagai macam kebutuhan anak untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Beberapa hal yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, kelas hanyalah tempat belajar. Kelas adalah tempat untuk belajar. Bermain dan belajar adalah dua hal yang berbeda. Kedua, disiplin dengan cara yang salah. Kadang anggapan bahwa anak yang salah jika diberikan hukuman akan membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Ketiga, pembelajaran satu untuk semua. Pembelajaran yang menuntut semua siswa untuk mempelajari hal yang sama di waktu yang sama dengan siswa lain dan berpusat hanya kepada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih bisa memahami bahwa bermain merupakan bagian dari belajar yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Berusaha memfasilitasi cara belajar anak dengan berbagai kebutuhan yang berbeda-beda, serta mendisiplinkan siswa dengan lebih humanis untuk menumbuhkan karakter budi pekerti. Semboyan Ki Hajar Dewantara seperti Ingarso Suntulodo, di mana kita di depan menjadi contoh atau panutan bagi anak didik kita. Igmadio Mangunkarso, di mana kita mampu memotivasi anak didik kita untuk lebih bisa berinovatif. Dan Tuturi Handayani, kita selalu berada di belakang untuk siap menyemangati anak didik kita, akan selalu menjadi pedoman kita untuk lebih bisa berhamba kepada anak. Tantangan terbesar kita sebagai guru adalah bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa segera saya lakukan adalah mewujudkan merdeka belajar. Mulai dari membangun komitmen pada tujuan, di mana di dalamnya terdapat menyusun program pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, dan bersama-sama siswa menentukan tujuan yang ingin mereka capai dari proses belajar. Setelah itu melakukan pembiasaan dan refleksi, menumbuhkan karakter budi pekerti anak, membuat kesepakatan kelas bersama-sama, serta membuat portofolio hasil dan proses selama pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila, mendorong tumbuh kembang anak secara utuh, melakukan pembelajaran di kelas yang berdasarkan atas asas kebutuhan anak, serta menumbuhkan rasa ingin tahu anak untuk menemukan berbagai informasi. Sekian dari saya, mari kita bergerak saat ini juga, jangan berdiam diri menunggu keadaan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.